anak-anak ada di Virgo dan Inara belum bisa bertemu dengan anak-anak karena ada di Virgo. Mungkin seperti apa, Mami? Inilah kebohongan-kebohongan yang nambah-nambahin ruwet di kemudian hari. Hari Jumat kemarin, ya, dia masih ketemu anaknya di sekolah. Karena waktu itu Starla lagi tapis Quran. Terus Virgon ada di situ mau ngajak anaknya sholat Jumat berdua. Dia bilang apa? Aku mau bawa anak-anak, nggak usah diajak sholat Jumat. Kenapa sih kok kerjanya bohong dulu? Selama 2 bulan ini dia 3-4 kali atau ketemu sama anaknya. Nggak ada yang larang. Kalian lihat tuh berita-berita yang ada saya bicarakan sama aja. Walaupun nanti papanya yang ngambil, walaupun dia yang ngambil, kalian harus bersama-sama mendidik anak. Emang itu anak sebelah pihak. Gitu loh. Jadi, aduh, tiap hari ngelahirin emosi mulu. Jangan begitu. Udahlah ruwet, kamu tambahin ruwet semuanya. Masih bisa bohong melulu. Kamu aja 2 bulan ini kamu ketemu anakmu 3 kali apa 4 kali itu. Kamu ajak makan. Jadi dia ngomong kayak begitu tuh bohong. Gitu loh. Kebohongan-kebohongannya sendiri tuh apa di sini mungkin yang mau ketahui gitu selama Aku sih nggak mau ini ya. Ini aja dulu dari sini aja semuanya kok pengambilan anak secara paksa. Lu ngapain? Yang lu lakuin apaan di sono? Lah, berhak dong bapaknya nyelamatin anaknya. Aku aja seorang nenek berhak nyelamatin. Bunyinya kan kayak begini, ini keluarga lo. Lu boleh nanti jadi bininya orang, lu boleh jadi ininya orang. Lu ingat ya, lu nggak bakalan berhenti berkesinambungan seumur hidup karena anak yang 3 ini. Nggak tahu obatnya bohong mulu isi perut lu. Lu bilang nggak pernah ketemu, nggak pernah ini. Di rumah Feby aja lu masih ketemu, lu nyamperin ke sono. Lu masih bawa anak lu makan. Hari Jumat kemarin lu masih bawa anak lu pergi. Nambah-nambahin dosa lu, nanti Tuhan kasih yang lebih dahsyat lagi lu. Jangan begitu kau. Lebih bagus jujur, polos apa adanya. Kita juga kasihan ngelihat kau. Ini aku orang tua yang bicara ya. Keras kepala gak bisa dinasehatin. Aku kan, kalian mungkin lihat aku keluar terus, aku di situ ngomong, kau kelarin dulu urusanmu, urusan ini, baru kita bicara tentang anak. Kau bilang ambil pemaksaan, Virgon aja bikin kok. Karena kamu lagi ada kayak begini-gini, anak saya bawa dulu ya. Urus dulu apa yang menjadi permasalahan lu. Jangan lu geret-geret anak 3 yang gak tau apa-apa. Aneh kalau menurut gua mah aneh nih orang bener nih. Capek. berarti artinya ketika lagi dihandle sama ayahnya anak-anak, Inara bertemu beberapa kali sama anak-anak ya, Mami ya? Kalau nggak salah saya 3 atau 4 kali. Kamera Hari Jumat kemarin, dia masih ketemu, nyamperin ke sekolahannya anak-anak. Anak-anak kan satu sekolah. Fetli sama Ari, Terang, sama Starla itu satu sekolah. Dia datang ke situ, malah bilang anak-anak mau dibawa dulu ya, bawa aja. Cuman untuk nginep jangan dulu. Lu kelarin dulu urusan itu. Aku mau bawa anak-anak sholat Jumat dulu. Nggak usah sholat Jumat kata dia.
Kalau kalian nggak percaya, pergi ke sekolahnya, guru, misnya, semua di sana ada jadi saksi. Ada pelarangan untuk ibadah gitu. Lah, anaknya mau dibawa sholat Jumat aja dia bilang nggak usah. Aku mau bawa anakku, kamu aja yang sholat Jumat gitu. Di situ gurunya berdiri ada berapa orang loh. Tapi Mami kalau sendiri apakah saat ini memilih tinggal bersama Virgon atau Inar sendiri? Bukan. Loh, dalam keadaan kayak begini. Kalian lah dulu, saya mau tanya kalian deh. Gak usah dulu saya jawab, kalian bertanya. Saya tanya dulu sama kalian. Kalau kalian, posisi kalian seperti Virgon, apa yang harus kalian lakukan? Kalian ambil nggak anak kalian atau kalian biarin di situ? Ambil. Ambil. Coba pakai logika dulu, pakai dulu naluri, pakai ini. Kecuali anak orang, ya kalau kayak begitu kita ambil itu mungkin ada unsur maksa atau mengapain kayaknya enggak. Ini anak diambil diselamatin, anak dia jelas-jelas dia nggak mau anaknya ke bawah-bawah. Mental anaknya yang dijaga sama dia. Selama ini dia nggak ngomong juga, mental anaknya yang dijaga, bukan takut kalau lu. Tapi Mami, Virgon sendiri melarang nggak sih kalau Inara atau memberi batasan nggak Inara bertemu dengan anak-anaknya, atau memang harus dalam pantauan Virgon gitu kalau Harus dalam pantauan, dalam keadaan kayak begini. Kan kemarin-kemarin nggak apa-apa kan dia ibunya juga. Virgon papanya, dia ibunya juga. Ini kan keluarga. Kalau misalnya Mami Inara datang untuk ngajakin Starla dan adik-adiknya main di tengah kasus seperti ini, Virgon memperbolehkan nggak? Kemarin diperbolehkan. Jumat kemarin dia datang, dibawa anaknya makan. Cuma untuk nginep jangan. Apa alasannya, Mami? Lah, dalam keadaan kayak begini, kamu tahu nggak rumah itu kosong ya sekarang? Berapa minggu yang lalu Mbak disuruh beresin. Itu di rumah ada binatang sebesar ini. Apa tuh? Biawak. Terus? Jadi kalau kayak kemarin itu juga kemungkinan orang-orang, dan itu udah 2 kali. Sekali saya yang kejar-kejar biawak itu. Sampai orang-orang bapak-bapak yang duduk di situ loncat-loncat. Lihat biawak itu lari seininya. Ya kan? Jadi nggak mungkin juga itu anak-anak dilepas di situ. Khawatir biawak itu menggigit anak-anak. Ya iyalah. Tapi kalau gue ngomong kayak gini dikira, wah ngeles nih ya, ini ya. Enggak, gue nggak mau tipu-tipu kayak lu. Bohong-bohong. Lu bilang lah pemaksaan. Virgon setelah ini kejadian, besokannya Virgon bilang, karena lu lagi dalam keadaan kayak gini, terus ketahuan kayak begini, anak gue bawa dulu. Urusin dulu masalah lu. Nanti kalau kelar kita bicara. Ya iya dong, dia selamatin anak kayak gila. Mami, perihal Virgon yang berencana mengajukan gugatan pengalihan hak asuh anak, seperti apa dukungan Mami? Oh, saya mendukung sekali. Tapi bukan berarti kalau peralihan itu ke Virgon dia nggak boleh ngeliat. Lu harus datang seperti biasa hadir di tengah anak lu, ya. Konsekuensi perceraian lu tahu kan? Dari kemarin kan gue bilang, konsekuensi perceraian kalian akan tanggung bersama. Jangan sampai kehilangan identitas cucuku, kehilangan kasih sayang gara-gara kalian. Capek ngomong bolak-balik kayak begini lagi. Mami, kondisi Starla katanya juga mungkin sekarang ada info kemarin agak dia banyak ngurung, mungkin ini udah kena dari dampak permasalahannya atau seperti apa? Aduh, aku kalau mau ngomong ya ini apa namanya, cucuku itu ya, dari kemarin aku benerin telinganya tuh aku nggak ngerti sampai dia nggak dengar sebelah. Kamu kenapa? Kalau benar ngurus anak bener kayak begitu modelannya, sorry, gue bukan mau ngejudge. Itu sampai saya yang benerin telinganya, dia sampai sebelah nggak denger. Demi Tuhan. Sampai aku benerin, udah nak, udah sayang, aku korek, aku pakai cotton bud, aku iniin. Saking kurang perhatiannya berarti ini ya? Ya udah pasti dong. Anak segitu kan harus dikasih tahu.
ini begini ya Nang, ini begini, yang ini begini, ini nggak boleh, yang anu nggak boleh. Lalu tiap hari nggak tahu kemana-mana. Gimana anak mau diiniin? Ya kan? Berarti omongan publik selama ini menilai bahwa Inara itu tidak bisa mengurus anak-anaknya itu benar. Ya mungkin begitu kali. Apa kenyataan hidupnya kayak begitu soalnya. Ya susah aku juga mau ngomong. Mami, ini kan tadi kabarnya juga yang tadi Mami bilang anak-anak juga dilarang beribadah. Itu alasannya apa, Mami? Bukan Karena dilarang beribadah. Jadi ya udah lu aja sholat Jumat sana, anak-anak mau bawa dulu. nah, tapi kan anak-anak ada yang sholat Jumat juga kan di antara mereka. Apa alasannya Mami tidak sampai ya udah lu aja sholat Jumat, anak-anak mau saya sholat Mau Jumat? dibawa apa dia? Dia makan sama anak-anak sama Starla berarti kan. Misnya ikut, mbaknya ikut. Mam, kemarin kan Inara itu kan ke Komnas Anak ya kan untuk solusi lah ya bisa dikatakan ya, menemukan solusi gitu. Tapi dari kemarin dari pihak kuasa hukum kalau memang di Komnas Anak ini nggak menemukan titik tengahnya akan melaporkan ke jalur hukum nih Mam. Mungkin Ya laporin aja. Situ bisa melapor kan, kita juga bisa ngelapor. Yang lu laporkan apa? Kita juga banyak yang mau dilaporin. Gak apa-apa. Mam, sorry sebelumnya Mam. Ini kan semalam itu kan pihak kuasa hukumnya juga bilang kayak alasan-alasan tertentu kenapa dirinya itu khawatir gitu anaknya ini sama Virgon gitu, walaupun itu papanya, karena kan sebelumnya juga katanya Virgon pernah ada kesandung kasus gitu-gitu. Mam, alasannya mungkin seperti apa Mam? 50 kesandung kasus. Ya, aku kasih tahu. Di sinilah kadang-kadang kita. Saya sih bukan mau bilang laki dan perempuan itu beda ya. Sungguh sangat berbeda. Ya. Nggak ada perempuan yang bisa nikah istilahnya nikah suaminya 4. Tapi laki-laki boleh. Kalau laki-laki banyak yang nakal. Tapi pertanggungjawaban terhadap anak. Banyak laki-laki yang nakal. Tapi nggak luput dia seorang ayah yang baik. Aku bukan mau bela diri, tidak. Jadi kalau umpamanya dia bilang, oh iya karena Virgon udah pernah ini udah pernah. Terus lu sekarang ini pernah apa itu? Kamera Mami. Pernah apa? Coba kalian dulu pikir. Mami kemarin juga dari pihak Komnas menawarkan kalau dibutuhkan ya ada pendampingan dari psikolog, psikiater untuk menjaga mental dan psikis anak-anak. Cucu-cucu Mami ini, Mami merasa sudah perlu belum sih nih anak-anak ini didampingi psikolog? Itu kan misinya psikolog tuh, yang ngikutin selalu itu. Yang agak gemuk itu psikologis. Terus yang mendamping mereka, itu yang kita suruh jangan sampai terkontaminasi kalau nanti dia bicara sama anak-anak. Itu kan kita bayar itu, Virgon yang bayar. Yang ngikut sama dia sekarang ini, yang selain mbaknya, itu psikologis. Mami, tapi benar nggak itu kalau Bang Virgon ngambil anak menjemput anak tanpa sepengetahuan ibu kandungnya sendiri apa seperti apa? Aduh, gimana sih kalian? Sekarang aku bilang aku balikin lagi sama kalian. Ketika kalian melakukan hal yang seperti itu, gimana menurut kalian? Hah? Jantungan nggak kalian lihat anak kalian kayak gitu? Aduh, gila anak gue. Jadi ambil lah, kan dia juga ngomong dari SMS. Dari WA. Karena lo lagi kesangkut ginian, maaf anak gue bawa dulu. Kelarin dulu urusan lu, nanti kita bicara tentang anak. Terus maksud lu mau udah dibawa pembantu aja, bapaknya diam-diam ngongkong kaki, ketawa-ketawa, keren nih anak gue gitu. Gila. Di anaknya udah remaja, di jantungan ada laki-laki lain di rumah itu, tahu kalian? Mami, mungkin Virgon sendiri udah cerita belum terkait dirinya ingin menempuh jalur hukum gitu untuk Dia udah siap. Tadinya nggak ada, semua ya? tadinya nggak ada niat begituan gitu nggak? Pengacaranya ibu udah siap semuanya. Maka kemarin aja dia lagi ada kerjaan kan, dia nggak bisa dia hadir.
Udah direncanakan belum, Mam? Mungkin kapan gitu? Minggu depan mungkin. Aku biar kalian tahu ya, aku selama ini cuman anakku ini lah yang nemenin aku. Mami, menyikapi tadi press conference kuasa hukum dari Inara mengatakan bahwasannya anak-anak berada di lingkungan yang kurang sehat karena Virgon dan yang lainnya perokok aktif. Gimana menyikapi, Mami? Siapa perokok?